Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Yuni tentang kaidah PUEBI part 1. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian sering salah di kaidah penulisan kata. Jadi hari ini Miss Yuni akan menyampaikan materi tentang kaidah penulisan kata dalam PUEBI Bahasa Indonesia. Oke, siap anak-anakku semuanya? Siapkan alat tulis kalian. Jika memang perlu dicatat dan penting, silahkan disiapkan. Agar nanti kalian lebih paham tentang materi kaidah penulisan kata. Nah, yang pertama adalah aturan penulisan angka atau huruf. Ya, dulu pernah Miss Yuni sampaikan ketika Zoom. Nah, ini untuk mengingat kembali tentang aturan penulisan angka atau huruf di dalam PUEBI. Nah, aturannya seperti apa? Yang pertama, jika angka tersebut ketika dibaca mempunyai satu atau dua kata, maka ditulis huruf. Nah, ini contohnya angka 10 dibaca 10. 10 itu ada berapa kata? Satu kata. Berarti angka 10 harus ditulis huruf, yaitu 10. Nah, terus yang kedua, jika angka tersebut ketika dibaca mempunyai 3 atau lebih kata, maka harus ditulis angka. Nah, Miss Yuni ulangi lagi. Jika katanya 3 atau lebih, maka ditulis angka. Contohnya ini, angka 25. Ketika dibaca 25. Berapa kata? Ada 3 kata. Maka ditulis dengan angka, yaitu angka 25. Nah, untuk yang ketiga, aturan pengecualian. Ya, ada pengecualian juga. Jadi ada yang tidak selalu seperti itu. Ternyata ada juga. Nah, apakah aturan pengecualiannya? Angka tidak boleh mendahului subjek atau berada di awal kalimat. Jadi, angka ketika dibaca mempunyai berapapun kata harus ditulis huruf. Nah, jadi angka tidak boleh mendahului subjek. Contohnya di sini, 25 ayam Bu Ani mati mendadak. Nah, 25 kalau sesuai aturan yang di atas tadi ada 3 kata, maka ditulis angka. Tetapi karena di sini dia menduduki sebagai subjek atau awal kalimat, tidak boleh ditulis angka. Jadi berapapun katanya harus ditulis dengan huruf. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah paham? Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Budi mempunyai 60 kelereng. Salah atau betul? Kata 60 ditulis angka. Ya, betul atau salah? Nah, ternyata di situ salah. Karena apa? Seharusnya ditulis huruf. Karena 60 dibaca 60. Berapa kata? 2 kata. Berarti yang betul adalah Budi mempunyai 60 kelereng. 60 di situ ditulis huruf. Sekarang latihan yang kedua. Anissa meraih nilai 95 mapel IPA. Salah atau betul? Angka 95 di situ. Coba. Ya, betul. Kenapa? Karena 95 dibaca 95. Ada berapa suku kata? Ada 3 suku kata. Sehingga di situ betul ditulis dengan angka 95. Bagaimana? Sudah tambah paham? Nah, sekarang kita latihan lagi biar tambah paham. 250 mahasiswa sedang berdemo di UIN. Betul atau salah? Angka 250.
Salah, seharusnya ditulis huruf. Walaupun 250 itu dibaca 250, ada 4 kata. Tetapi karena angka itu tidak boleh mendahului subjek atau di awal kalimat, seharusnya 250 ditulis dengan huruf, yaitu 250. Itu ya. Nah, contoh selanjutnya. TNI mengerahkan 1000 personel di UIN. Salah atau betul? Salah. Kenapa? Seharusnya 1000 ditulis huruf karena 1000 itu mempunyai 1 kata ketika dibaca ya. 1000 berarti 1 kata. Berarti yang betul adalah TNI mengerahkan 1000 personel di UIN. 1000-nya ditulis huruf. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah paham tentang penulisan angka dan huruf? Nah, Miss Yuni harapkan kalian tambah paham dan bisa mencatat di buku tulis kalian. Oke, kita lanjutkan tentang kaidah yang selanjutnya, yaitu aturan penulisan kata berimbuan. Jika kata dasar diawali salah satu huruf, yaitu K, P, T, S, maka ditulis lebur atau luluh. Contohnya seperti apa ini? Nah, contohnya sekarang kita mulai dari huruf awal K dulu, yaitu kata dasarnya keluar, berarti dari K. Mendapatkan imbuhan meng, akhiran kan. Bukan dia mengeluarkan, dia harus luluh atau lebur. K-nya hilang menjadi mengeluarkan, bukan mengeluarkan. Terus ada kata karung, kata dasarnya karung diawali huruf K. Mendapat awalan meng, akhiran I menjadi mengarungi, bukan mengkarungi. Ya, K-nya lebur atau luluh. Sekarang contoh huruf awal P. Dari kata dasar panas, huruf P. Mendapat awalan mem, akhiran kan. Dia menjadi memanaskan, bukan mempanaskan. Luluh ya, P-nya hilang. Lagi ada pulang kampung. Diawali huruf P, yaitu pulang P. Mendapat awalan mem, akhiran kan. Dia menjadi memulang kampungkan. P-nya lebur, bukan mempulang kampungkan, tapi memulang kampungkan. Dia lebur seperti itu ya. Kemudian contoh huruf awalnya T. Terjemah T. Mendapat awalan me, akhiran kan. Dia luluh menjadi menerjemahkan, bukan menterjemahkan. Contoh yang lain ada kata dasar tindak lanjut, dipisah. Mendapatkan awalan men, akhiran i. Kalau mendapat awalan dan akhiran bersama-sama, dia disambung, yaitu menindaklanjuti. Dan dia lebur atau luluh, bukan menindaklanjuti, salah. Tapi yang betul adalah menindaklanjuti, disambung semuanya. Sekarang huruf yang terakhir adalah huruf awal S. Misalnya contoh kata dasar suara. S mendapat awalan men, akhiran kan. Dia lebur menjadi menyuarakan, bukan mensuarakan. Ada lagi satu. Ya, satu huruf satu mendapat awalan men, akhiran kan. Dia menjadi menyatukan, bukan mensatukan. Luluh berarti. Ya, diingat-ingat ya anak-anakku semuanya, kalau diawali huruf kata dasarnya huruf K, P, T atau S, dia harus luluh atau lebur. Nah, sekarang coba contoh yang lain. Ada contoh yang lain. Ya, contohnya ya. Ada kata padu padan. Dia luluh disambung menjadi memadu padankan. Terus ada kata lagi sebar luas dipisah.
Ketika mendapat awalan dan akhiran bersama-sama, dia disambung dan luluh, menyebar luaskan. Kambing hitam mendapat awalan dan akhiran bersama-sama menjadi mengambing hitamkan. Dia luluh atau lebur. Salah guna mendapat awalan dan akhiran bersama-sama menjadi menyalahgunakan, disambung. Nah, contoh yang lain, ini yang tidak karena mendapat awalannya dua, memper, berarti di situ tidak berubah. Mempertanggungjawabkan, tetap ya, tidak luluh, tapi dia disambung karena mendapat imbuhan atau awalan dan akhiran bersama-sama, dia disambung walaupun dari kata dasar tanggung jawab itu dia dipisah. Sekarang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini dia hanya mendapatkan awalan sehingga jawabnya di situ dipisah. Yang digabung hanya bertanggung jawab, dipisah. Meluluh lantakan. Nah, ini yang tidak luluh contohnya karena di luar KPTS. Meluluh lantakan, melipat gandakan, disambung. Ini yang tidak luluh ya. Nah, ada catatan khusus ya dari yang Miss Yuni sampaikan tadi, harus luluh atau tidak. Ternyata ada pengecualian, yaitu khusus untuk dua konsonan itu tidak luluh. Yang kata dasarnya diawali dua konsonan itu tidak luluh atau lebur. Contohnya kreasi. Nah, ada dua konsonannya apa? K dan R ini dua konsonan. Berarti dia tetap tidak luluh, dia tetap ya. Jadi mengkreasikan, bukan mengreasikan. Diingat-ingat ya. Kreasi, mengkreasikan, tetap. Ada lagi praktik, menjadi mempraktikkan. Nah, ini tidak luluh. Memprotes, ini juga tidak luluh karena diawali dua konsonan. Ya, tadi KR itu dua konsonan, PR itu dua konsonan, berarti tidak luluh ya. Diingat-ingat, selain KPTS yang dua konsonan itu tidak luluh atau tetap. Udah tambah paham? Nah, sekarang dari kesimpulan tadi yang pertama itu kata dasar mendapatkan awalan dan akhiran secara bersama-sama, maka penulisannya itu disambung dengan kata yang diikutinya. Kemudian yang kedua, kata dasar yang diawali huruf K, P, T, S, maka penulisannya lebur atau luluh dengan kata yang diikutinya. Nah, selain KPTS bagaimana? Dia tidak luluh, tetap ya. Nah, terus yang ketiga, kecuali kata dasar yang diawali huruf double konsonan, maka penulisannya tidak lebur atau luluh. Itu kesimpulan yang nomor 2. Sekarang aturan lagi yang ketiga, itu tentang aturan penulisan kata depan dan awalan. Nah, ini juga tinggal mengingat kembali ya, perbedaannya apa kata depan dan awalan? Perbedaannya ya, kata depan itu bagaimana? Penulisannya dipisah dengan kata yang diikutinya. Contohnya, ke Jakarta, di meja. Itu dipisah. Karena apa? Karena menunjukkan kata tempat, yaitu di, ke, dari. Nah, kata tempat itu ada di, ke, dari, itu kata depan. Berarti kalau kata depan itu harus dipisah. Karena di belakangnya itu kata tempat. Contohnya di dompet, ke warung, dari depan gitu ya. Terus sekarang yang kedua itu ada awalan. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Awalan itu penulisannya disambung dengan kata yang diikutinya. Jadi disambung, dimakan, diatur. Karena apa? Karena itu menunjukkan kata kerja, bukan kata tempat. Sehingga penulisannya disambung. Nah, diingat-ingat ya anak-anakku semuanya, biasanya kalau kalian itu menulis kata depan dan awalan itu sering terbalik. Ya, ada yang
kata depan disambung, ada yang awalan dipisah. Nah, sejak sekarang coba diperhatikan, ada perbedaan penulisan kata depan dan awalan. Yang paling mudah mengingat itu adalah ketika di, ke, dari diikuti tempat berarti pisah. Nah, seperti itu. Berarti nanti dilihat belakangnya itu kata kerja atau kata tempat. Kalau kata kerja berarti disambung. Kalau belakangnya itu kata tempat berarti dipisah. Nah, sekarang bisa membedakan ya penulisan kata depan dan awalan itu seperti apa. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi ada beberapa aturan dalam kaidah penulisan kata dalam PUEBI. Nah, untuk yang selanjutnya nanti akan Miss Yuni sampaikan juga video tentang kaidah-kaidah penulisan yang lain dalam PUEBI. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.